Lagi sholat fardu, orang tua manggil batal. Tapi kalau lagi sholat sunnah, maka lebih baik dijawab. Kenapa? Karena khawatir panggilan itu lebih penting daripada sholat sunnah. Ya, jadi kalau lagi sholat, orang tuanya manggil, itu jangan kasih kode. Kalau kasih kode malah batal. Ya sudah, terusin aja sholatnya. Kalau sholat fardu. Tapi misalkan kejadiannya sholat fardu, tapi kita tahu nih orang tua kita lagi betul-betul sakit, lalu kemudian panggil dengan suara lirih yang kita pahami, yang kita duga kalau sholatnya itu, kalau panggilan itu adalah panggilan yang darurat, maka pilihannya bagaimana? Ya sama seperti lagi sholat di masjid, gempa, Anda mau lari atau mau lanjutin sholat? Dua itu pendapatnya itu. Udah sholatnya diterusin, itu bukti Anda itu tidak terganggu, bukti Anda itu tetap sholat meskipun ada gempa sekalipun gitu ya. Dan kata ulama yang lain, selamatin dirimu, karena dirimu itu penting dirimu nyelamatin itu. Engkau tuh yang gak bisa sholat, nanti bisa dikodok, masih bisa dijamak, masih bisa diganti. Sholat zuhur, gempa gitu ya, gempa. Itu kata ulama-ulama yang kontemporer, jangan apa ya, jangan kabur Anda, lari. Kalau lagi sholat, selamatin dirimu, nanti sholatnya itu masih bisa, nggak ada jamak, syukur nanti masih ada waktunya, tapi dirimu dulu selamatin. Jadi ada dua nih. Jadi kalau misalkan Anda melihat sesuatu kayak begitu ya, ada orang yang memilih lagi gempa, dia terus menerus sholat masih terus, ya terserah mau pakai pendapat yang mana, gitu ya. Jadi hebat banget dia sholatnya. Kalau menurut nggak hebat dia, konyol ini dia. Tapi kan hebat banget, masih gempa tetap sholat. Ya tergantung mau pakai pendapat yang mana nih, mau pakai pendapat yang mana, gitu ya. Nah pun juga kayak gitu. Kalau lagi sholat fardu kan batal tuh manggil apa jawab orang tua. Tapi kita tahu nih orang tua lagi sakit dan kita berasumsi bahwa orang tua lagi panggilannya lagi darurat. Ya sudah batalin saja. Dibatalkan, nah itu diperbolehkan seperti itu. Terus juga membatalkan sholat itu kalau ada orang mengucapkan doa dengan hitop, itu anta, antuma, antum dengan domir mukhotobah, anta, antuma, antum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, pakai kamu. Gitu, misalnya gini, yarhamukallah, lagi sholat, kemudian ada orang bersin, Masim, Anda jawab nih lagi sholat, yarhamuka, kak itu kamu ya, yarhamuka, mudah-mudahan memberikan kasih sayang kak kepadamu, Allah siapa Allah. Kalau jawabnya pakai yarhamukallah, pakai kak, mudah-mudahan Allah memberikan kamu kasih sayang, batal itu. Tapi kalau jawabnya yarhamuhullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya, bukan kepada kamu, kepadanya, dia, gitu ya, itu. Kalau pakai k itu batal, kalau pakai hu malah tidak batal. Itu nanti ada rahasianya. Jadi lagi sholat, yarhamuhullah, pakai hu, mudah-mudahan Allah kasih sayang dia, nggak batal itu. Tapi kalau yarhamukallah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu, nah itu menjadi batal. Terus selanjutnya bil mufattiri amdan, sebab berbuka puasa bagi orang yang berpuasa amdan secara sengaja. Ada orang berpuasa kemudian dia berbuka lagi sholat, ya rusak. Maksudnya apa? Kullu ma abtalas sauma abtalas sholat. Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa juga bisa membatalkan sholat. Lagi makan, lagi puasa makan batal, maka kemudian lagi sholat makan juga bisa batal. Wasadisuha bil aqdil ukulil kasiri nasian. Yang keenam, rusak itu sebab ukul, makan kasir yang banyak, nasian, lupa. Ini bangetan nih. Lagi sholat lupanya lagi sholat lupa makan banyak, meskipun ini jarang banget terjadi ya. Tapi di kitab ditulis, berarti mungkin ada anak yang begini nih gitu. Kenapa? Karena ada kalimat ininya. Karena kalimat ini ada di kitab, berarti ada kejadian lagi sholat makan dia karena lupa kalau lagi
Ya bisa aja terjadi, mungkin kalau Anda lagi sholat taraweh di Masjidil Haram itu kan panjang lama gitu kan, terus Anda lagi sholat taraweh nih, enggak karena saking lamanya, terus ada orang lewat kan, biasanya banyak yang lewat tuh bawain korma gitu kan lewat, kemudian Anda ambil tiga lagi, makan, lalu Allah Akbar ruku, lagi sholat tadi ya, gitu ya, dia langsung ruku. Nah, batal itu, batal. Ya. Kalau di Indonesia rasanya susah lah. Kalau di mungkin aja karena di Masjidil Haram bisa saja terjadi kayak gitu. Terus yang ketujuh, bisalah si harokatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 kali bergerak berturut-turut walau sahwan, sekalipun lupa. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa, batal sholatnya. Sholat turun peci ini gitu kan, ini berarti ada 3 tuh, batal ya sholatnya. Tadi sholat Allah Akbar, betulin sorbannya dulu gitu ya, batal dia menurut mazhab Syafi'i. Walau sahwan, sekalipun dia lupa, dia ingat aja, dia lupa aja batal, apalagi dia tahu. Kalau lagi Anda lagi sholat dari makmum, kok imamnya goyangnya banyak banget? Anda yakin ini orang pakai mazhab siapa? Kalau orang tinggalnya sih di kita yang mazhabnya Syafi'i. Tapi kok kalau sholat geraknya banyak banget. Kayak sholat imamin, kok gerak-gerak gitu. Udah muka aja. Nah karena kecuali ada sholat di negara yang mazhabnya bukan Syafi'i, misalnya Anda ke Masjidil Haram, Anda ke Masjidil Nabawi, atau Anda kemana yang bukan mazhabnya Syafi'i, Anda ke mana, bisa ke tempat-tempat di Jogja, di sekolah Masjid Muhammadiyah misalnya kayak gitu. Anda sholat di Masjid Muhammadiyah ada sholat, lalu kemudian Anda lihat imamnya goyang-goyang lebih dari 3 kali, nggak usah dibatalin, mending Maliki gitu. Kalau Anda lihat ini masjid Nahdlatul Ulama Syafi'i ini, terus kampungnya kampung Syafi'i, karena dia tahlilan mulu, ada kunutnya, tapi kok imamnya goyangnya banyak banget, udah mufarokolah itu. Jadi harus dilihat tempatnya. Jangan nanti Anda belajar begini ke Mekah, lalu kemudian goyang-goyang, batal semua tuh, kalau boleh. Nah, karena mazhabnya beda. Jadi kita tiga kali berturut-turut bisa batalin sholat. Kalau mazhab yang lain, Syafi'i apa Maliki, Hambali, nggak membatalkan sholat itu. Yang ke-8, bil wasbatil fahisah, sebab melompat al-fahisati yang parah, melompat. Jadi dia lagi sholat, loncat, ya, tentu saja itu bisa membatalkan sholat. Yang ke-9, bidorbatil mufritoh, sebab memukul yang keras. Lagi sholat, mukul keras, mukul apa saja lagi sholat, mukul yang keras, maka itu bisa batalin sholat, rusak sholatnya dan batal. Yang ke-10, biziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li amdan sengaja. Sujud berapa kali? 1 rakaat itu sujud berapa kali? 2. Dalam 1 rakaat Anda sujudnya 3 kali, batal sholatnya. Terus ruku 1 rakaat berapa kalau sholat umum? 1. Anda 2 kali rukunya, kan nambah itu namanya. Nah itu menambah rukun fi'li secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Yang ke-11, wattaqaddumu ala imamihi biruknaini fi'laini, mendahulukan imam dengan 2 rukun fi'li. Mendahulukan imam belum ruku, dia udah iktidal. Itu kan 2 rukun tuh, 2 rukun, imamnya belum ruku, dia udah iktidal, batal dia. Imamnya baru sujud pertama, dia udah mau naik ke rakaat selanjutnya, batallah sholatnya, mendahulukan. Pun juga gitu, watakhallufu bihima, terlambat 2 rukun. Imamnya sudah iktidal,
ideal kita masih berdiri, belum ruku. Imamnya udah sami Allahu liman hamidah, kita masih berdiri belum ruku. Kan 2 rukun tuh. Apa ruku sama itidal. 2 ruku kita ketinggalan, itu juga batalin sholat bi ghairi uzrin, tapi dengan tanpa uzur, dengan tanpa halangan. Emang ada halangannya? Ada. Misalnya ada orang yang memang dia bacanya itu nggak bisa cepat, bukan karena apa, memang udah nggak bisa diapa-apain. Bacaannya tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gitu pelan. Nanti dia harus sujud Subhana Rabbiyal, itu cepat masih ya, Subhana Rabbiyal, pelan-pelan gitu, nggak bisa cepat. Sedangkan imamnya itu Subhana Rabbiyal azim bihamdihi, Sami Allah liman hamidah. Biasa imamnya ini, tapi dia tuh nggak bisa cepat karena pelan gitu kan, nggak pelan. Nah itu boleh, itu nggak apa-apa, ketinggalan dua rukun nggak apa-apa, karena tadi adanya uzur. Tapi kalau kemudian nggak ada uzur apapun gitu ya, nggak ada uzur apapun juga, maka dianggap sebagai terlambat 2 rukun daripada imam, maka itu membuat sholatnya menjadi rusak. Kalau rusak kayak gini, imamnya ada sholat di Masjid Muhammadiyah yang tidak ada kunut subuhnya misalnya, kan kunut itu kan sunnah aja kan, sunnah. Kemudian anda karena dia tidak kunut, anda kunut, imam langsung sujud, anda kunut, udah kunut sendirian lama lagi, dia sujud nih, kemudian imam duduk di antara 2 sujud, mau sujud lagi yang kedua, anda masih berdiri, batal sudah. Ngejar yang sunnah malah batalin yang wajib. Kalau memang mau begitu ya sama-sama saling, yang imamnya ngasih waktu panjangan dikit baca ikidalnya, makmumnya kalau mau kunut dicepetin bacaannya, jangan pelan-pelan. Dan gak usah juga ngangkat tangan. Sebab kalau anda kejar kunut sampai selesai, begitu bacaannya nggak kenceng, nggak cepet, imam udah duduk di antara 2 sujud, anda masih saja kunut, maka itu membuat sholatnya rusak dan kemudian menjadi batal. Yang ke-12, biniyati qat'is sholat, niat memutus sholat. Lagi sholat, udah batalin aja. Udah niat itu, batalin aja. Mau putus sholat, batal udah sholat itu. Sholat nih, mau terus langsung banget, batalin lah. Sholat, ya. Begitu, misalnya mau putusin sholat, maka sholatnya jadi batal itu, jangan begitu. Padahal dia cuma gitu, batal itu. Atau ini yang ke-13, wabita liki qat'iha bisyai'in. Yang ke-13, sebab menggantungkan memutus sholat itu bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi digantungkan memutus sholat itu dengan sesuatu. Misalnya gini, kalau imamnya pakai baca sabis, mudah-mudahan gitu ya. Atau pokoknya menggantungkan dengan apapun nih, lagi sholat nih. Kita kalau ada ada kurir paket datang, udah cukup berhenti nih, gitu ya. Meskipun tidak datang itu takleknya, tetap dia menjadi batal. Kita sholat aja dah, sholat. Tapi kalau udah sama kurir, batalin aja, gitu ya. Kan berarti taklek tuh digantungkan. Kurirnya datang nggak datang, tetap saja dia menjadi batal. Yang ke-14 terakhir, watarot dudu fi qat'iha, ragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutuskan sholat. Tadi sholat, batalin dulu ya. Batalin. Ragu-ragu sudah batal sholatnya. Nah, para jamaah sekalian, secara fikih orang kalau lagi sholat, maka 14 hal inilah yang bisa membuat sholatnya rusak. Nah, dalam konsep tasawuf, sholat itu kan hubungan komunikasi manusia dengan Allah.
Sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung hablum minallah. Terputus itu hablum minannasi, terputus. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar takbiratul ihram, maka terputus sudah hubungan dia sama manusia itu sudah terputus. Maka disebut dengan takbiratul, satu-satunya ibadah yang hubungan langsung kepada Allah itu sholat. Nah, maka dalam konsep tasawuf, orang itu kalau terjadi 14 hal ini, maka koneksi dia kepada Allah terputus sudah. Dia udah gak punya koneksitas lagi. Dia sudah terputus hubungannya dengan Allah. Apa? Hadas. Hadas apa? Hadas hati. Dia punya sombong. Sombong itu hadas. Sombong, maka putuslah hubungannya sama Allah. Hadas itu najis itu, hadas itu. Dia keluar lagi sholat, kemudian hadas dia tadi gitu. Wah, sholat gue nih keren banget nih begini. Hadas sudah itu dia tuh. Dia ada apa? Dia keluar sesuatu kesombongan, maka hubungan dia kepada Allah juga putus. Pun juga gitu, kejatuhan najis. Lagi ketemu, lagi ngobrol, kemudian ada orang lagi gibah. Lalu kemudian Anda timpalin tuh gibahnya itu, atau Anda tidak stop, tidak dibuang. Tadi kan kejatuhan najis yang tidak dibuang seketika, maka itu bisa jatuh, bisa rusak kan sholatnya. Pun juga gitu, ada orang gibah, tidak ada stop, buru-buru, ada biayain aja, dengerin aja, bakal timpalin, maka putus sudah hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena udah terlibat, udah nggak ada koneksitas, udah nggak ada koneksitas kita kepada Allah. Pun juga tersingkap aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu kalau Anda mendapatkan sesuatu keistimewaan dari Allah, kemudian Anda buka aurat itu namanya. Misalnya Anda mimpi ketemu Nabi, lalu kemudian Anda bilang, hari semalam ketemu Nabi gue ya, Allah Nabi keren banget, ternyata Nabi dia cakep banget. Ngomong kemana-mana gitu, ngomong ketemu Nabi gue ini tadi. Tuh nikah aurat itu, nikah aurat. Atau dia semalam pagi birit, malaikat datang bawain gue duit. Terus kemudian dia ngomong kemana-mana, semalam gue udah dibawain malaikat duit nih. Habis ngamalin kayak gini, datang di duit nih malaikat. Itu juga batalin hubungan, batalin koneksitas. Nah, apapun itu, semua itu tadi termasuk mengucap 2 huruf yang bukan bagian dari sholat, itu kemudian diucapkan, batal. Dipahami nggak dipahami. Pun juga gitu, orang kalau punya koneksitas kepada Allah, kalau hatinya ada sesuatu yang masuk bukan kepada Allah, sesuatu dalam hatinya ini ada selain Allah, putus sudah itu. Makanya kemudian diajaran di Thariqah itu diajarkan ada zikir khafiyah terus menerus begini. Yang ini kalau nanti sudah terbiasa, sudah melekat dalam tubuh, kita lagi ngobrol dimanapun, kita lagi apapun, hati kita bergerak. Ini yang membuat tidak ada koneksitas, yang tidak terputusnya koneksitas, tidak terputusnya hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita ada 2 huruf itu ada 2 sesuatu. Apa nih? Urusan dunia, galau urusan sesuatu yang sifatnya materi, udah putus itu. Koneksitasnya udah putus itu. Itu kalau orang lagi terbang, kemudian terbang ke langit gitu ya, dia lagi mikroj, kemudian dia ada begitu, langsung anjlok gitu, langsung dia mengalami turbulensi itu. Turbulensi itu macam-macam itu. Misalnya Imam Ahmad itu pernah mohon ampun banget kepada Allah gara-gara cuma beberapa detik doang dia lupa kepada Allah. Langsung dia nangis, ya Allah, dosa apa saya? Sampai kemudian tadi cuma beberapa detik aja dia lupa kepada Allah itu. Segitunya tuh. Imam Syafi'i juga kayak begitu. Jadi ketika dia merasa lupa kepada Allah, itu dosa banget, dia merasa menyesal banget karena udah gak ada hubungan gitu. Kita kan biasa-biasa aja. Kan kita bisa kemudian bisa melihat, bisa menghitung kan, dari jam 7 sampai jam 8 tadi.
berapa banyak ingatnya, berapa banyak lupanya. Dan kita jangan tinggal hitung. Kira-kira ingat sama Allah berapa menit, kagak ingatnya berapa menit. Kan bisa dihitung gitu. Maka kemudian diajarin sama ulama, gini loh, kalau Anda pengen terus-menerus terkonek dengan Allah, zikir terus, ini caranya. Ditanamin yang zikir hobi yang itu tuh. Ini berarti biar apa? Biar ada caranya, biar terus-menerus hati ini ada zikirnya terkonek. Yang udah ditanamin aja, kalau nggak dibiasakan hilang ya hilang, orang nggak pernah dipakai, jarang dipakai, ada iya muncul hilang ya, karena jarang kepakai, aktivasinya kurang. Tapi kalau kemudian dia sering dipakai, maka kemudian akan ada aktivasi di sini. Nah, aktivasi inilah yang kemudian membuat koneksitas dia kepada Allah itu, silah dia, hubungan dia kepada Allah itu tidak terputus. Kalau orang sudah tidak terputus hubungan koneksitasnya kepada Allah tidak terputus, maka orang ini sudah sampai kepada makom kun fayakun. Ini yang Allah bilang, dia akan sudah sampai kepada makom kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kenapa? Karena dia sudah punya koneksitas. Dia mau ngapain aja bisa, terhubung. Handphone kan begitu. Handphone kalau terhubung punya koneksitas, Anda pengen kemana saja kan bisa. Tapi ketika ada gangguan sinyal, kan sudah loading itu, sudah buffering. Kenapa? Karena ada gangguan sinyal, sehingga Anda tidak bisa menjelajah dunia. Tapi kalau sinyalnya bagus, koneksitasnya bagus, Anda pengen menjelajah dunia, pengen menjelajah Arab, pengen menjelajah Masjidil Haram sekarang di tempat ini. Di tempat ini Anda pengen melihat Ka'bah itu sekarang kayak gimana sih posisinya? Kira-kira ramai apa yang tolak? Sekarang Anda pengen melihat di sini, lagi duduk di sini, bisa itu. Nah, karena ada koneksitas tadi itu butuh koneksitasnya. Kan dulu nggak bisa dipahami kayak begini kan. Kita duduk di sini, tapi bisa melihat apa yang ada di Masjidil Haram. Kan dulu nggak bisa itu. Orang-orang dulu itu 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, karena belum ada teknologi koneksitas ini. Tapi ketika sudah ada teknologi koneksitas, semuanya menjadi mungkin. Madrid sama Barcelona lagi main bola di sana di Spanyol misalnya. Anda lagi duduk di masjid ini sambil nonton, bisa itu. Padahal kejadiannya di sono lagi berlangsung. Tapi itu butuh apa sih? Butuh koneksitas. Lalu kemudian data Anda habis, kuotanya habis, ya habis pula lah koneksitas Anda itu. Gak bisa lagi Anda menikmati itu. Nah, itu tidak berbeda dengan koneksitas kita kepada Allah. Atau di bawahnya ada alamus syahada, alamul mulki, malakut, jabarut. Yang di bawah-bawahnya nih, mungkin kepada Allah ini lebih ke ketinggian, ya ke alam malaikat, ke alam arwahul muqaddasah, para auliyanya Allah, para nabinya Allah. Terputus itu kalau gangguan sinyalnya ini terlalu kuat. Nah, sinyal-sinyal yang ganggu ini ya urusan-urusan selain Allah. Pun juga begitu selanjutnya. Itulah yang kemudian membuat koneksitas manusia menjadi terputus, dan itu membuat sholatnya hubungannya menjadi rusak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'afwana ya karimun fil rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al waliya min ahli syarr wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana